Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan Kak, kami dari mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Di sini kami ada tugas tentang mewawancarai narasumber yang berjualan UMKM. Sebelumnya, bolehkah kami tahu nama Kakak dan jenis usaha yang sedang Kakak geluti saat ini? Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia Putri. Saya juga seorang mahasiswa. Sekarang saya lagi merintis usaha yang namanya itu mwstaff.id. Kalau boleh tahu Kak, sejak kapan bisnis Kakak bermula? Sejak awal COVID di tahun 2020, kira-kira bulan April tahun 2020 mulainya. Kalau boleh tahu ya Kak, mengapa Kakak memilih bisnis ini dibanding bisnis-bisnis yang lain? Alasannya yang pertama itu, ini kan karena dikenalin gitu kan sama temennya orang tua untuk coba bisnis ini. Alasannya kenapa harus bisnis ini, nggak yang lain gitu. Sebenarnya nggak ada alasan ini sih, alasan tertentu gitu nggak ada. Karena kalau bisnis yang lain itu kan, misalnya kayak dibanding dengan jualan pakaian, makanan, dan lain-lain gitu, mana ya, mungkin belum bisa sampai ke situ. Jadi ya untuk awal-awal bisnis itu coba yang ini dulu. Jadi Kakak ini dapat barang pemasukan itu dari pihak mana ya, kalau boleh tahu Kak? Karena ini kan resmi ya, jadi barangnya itu memang langsung dari store-nya, nggak ada distributor yang dari orang-orang gitu, nggak. Ini memang langsung dari store. Store-nya juga ada. Di Medan juga ada satu, di luar kota juga ada banyak gitu kan, kayak di Jakarta dan lain-lain. Jadi kalau kita mau masuk barang gitu ya kita beli di situ gitu. Nggak diantar ke rumah atau kita ambil dari orang-orang gitu, enggak. Bagaimana cara Kakak menjalankan bisnis ini? Cara menjalankannya itu, yang pertama dari metode berjualannya itu apa ya, di rumah gitu kan. Jadi kayak buat etalase yang isinya barang-barang jualan itu. Terus nanti dipromosiin deh sama orang-orang di sekitar. Nah, kalau misalnya dari online itu, dia mengiklankan di kayak di e-commerce di Shopee, terus di marketplace Facebook gitu. Jadi orang-orang dari luar kota juga boleh memesan gitu, nanti akan dikirim barangnya. Apakah ada perbedaan harga jual tentang barang yang Kakak jual dengan orang lain? Kan perbedaan harga gitu, karena kan ini yang jual banyak, bukan cuman saya sendiri. Jadi banyak juga orang-orang yang lain itu mematok harga itu jauh lebih murah gitu. Nah, mungkin mereka bikin harga lebih murah kan ada alasan tertentu, misalnya memang memang sengaja nggak nyari keuntungan gitu. Jadi ya kadang orang-orang konsumen tuh lebih suka cari yang murah gitu. Tapi kan kita nggak tahu di balik harga yang murah itu gimana, entah dia barangnya rusak atau barangnya itu palsu gitu kan, kita juga nggak tahu. Pasti perbedaan harga itu ada dari setiap penjual. Kira-kira keuntungan Kakak berjualan produk dari Amestaff ini berapa? Kalau keuntungannya itu tergantung sih, karena kan ini metode berjualannya banyak kan, nggak cuman cash gitu. Keuntungan dari besar modal gitu, dari harga jual itu sekitar 20%. Bagaimana mekanisme penjualan yang Kakak lakukan?
mekanisme penjualannya itu, kalau untuk berjualannya sendiri itu kayak yang tadi saya jelaskan kan, dia ada bisa dari online, bisa juga dijemput barangnya ke rumah gitu. Terus kalau metode pembayarannya itu ada cashless sama yang langsung tunai. Kalau yang cashless itu ya bisa melalui transfer dan lain-lain. Biasanya itu pembayarannya kalau orang-orang mesennya online. Tapi bisa ini sih, bisa angsuran gitu juga, kayak nyicil untuk orang-orang di sekitar rumah gitu. Mereka bisa nyicil barangnya, misalnya untuk 10 kali gitu kan, atau sebulan sekali sampai 10 kali. Nah, nanti kan itu karena kan barangnya banyak yang di atas 100 ribuan gitu, jadi mungkin ada yang dia kurang ini kan, budgetnya kurang gitu, jadi mau nyicil pun boleh gitu. Kalau kami boleh tahu Kak, apa sih resiko dalam Kakak menjalankan bisnis yang Kakak jalanin sekarang ini? Ya, resikonya banyak sih, kayak misalnya tuh misalnya barangnya udah kita stok banyak gitu kan, tapi karena kurangnya pembeli, jadi barangnya itu misalnya kan ini kan bukan cuman ini aja kan, bukan cuman barang kayak perawatan tubuh gitu kan, ini juga makanan. Misalnya kita beli makanan, ternyata makanannya itu nggak lama, nggak bisa disimpan lama, jadi dia ada expired date-nya kurang dari setahun. Jadi ternyata makanannya itu karena nggak kita cek udah rusak gitu kan. Nah, jadi kan tuh rugi, karena kan udah kita beli tapi malah barangnya rusak, jadi itu rugi gitu sih resiko-resiko yang biasanya muncul. Kira Kak, selama Kakak di bisnis ini tuh apa sih suka duka yang Kakak jalanin gitu? Kayak berat, mungkin saingan-saingan Kakak gitu. Kalau suka duka kan pasti ada ya, kayak kalau sukanya itu ya seneng lah kalau misalnya banyak yang beli, banyak yang percaya gitu kan untuk beli beli sama saya gitu. Tapi kalau dukanya kayak tadi termasuk risiko juga kan. Misalnya kita udah beli barang itu banyak gitu, udah stok banyak. Harapan kita tuh banyak yang beli, tapi ternyata enggak. Ya kayak gitu sih. Sampai terkadang udah gitu berhenti aja kan, nggak usah jualan lagi. Tapi mikir-mikir juga ada yang gitu. Ya udah lanjut lagi kayak gitu suka dukanya. Kalau boleh tahu Kak, motivasi Kakak untuk memulai bisnis ini apa ya Kak? Motivasinya itu yang pasti pertama motivasi dari diri sendiri kan. Ya kita serius gitu untuk mencoba berbisnis, mencoba hal-hal baru gitu. Tapi kalau di samping itu, kalau saya sendiri tuh motivasi dari orang tua juga nomor satu. Jadi orang tua saya terkhususnya nih mama kan itu selalu dukung untuk coba berjualan, karena ya kita kan harus belajar juga kan dari sekarang untuk menghasilkan uang sendiri. Kan harus terus ini juga gitu, jangan mudah nyerah juga kayak gitu. Jadi Kak, selama Kakak menjalankan UMKM ini, apakah Kakak mendapatkan bantuan dari pemerintah nggak Kak? Untuk sekarang belum ada dapat bantuan apapun dari pemerintah. Dulu dia sempat ngajuin juga kan UMKM bantuan gitu, tapi nggak bisa gitu kan, karena mungkin nggak sesuai dengan kriteria dari pemerintahnya. Jadi sampai sekarang memang belum ada bantuan UMKM apapun dari pemerintah. Kalau boleh Kak, nasihat kepada kami untuk bisa memulai bisnis seperti Kakak, apakah ada Kak? Nasihat ya, ada tuh. Jadi kalau menurut saya untuk memulai bisnis itu yang pertama jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, harus penuh hati. Terus harus jangan terpengaruh orang lain gitu, harus percaya diri sendiri. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kita tetap balik kepada diri kita sendiri gitu. Terus jangan pernah
cepet bosen. Karena setiap bisnis itu pasti ada suka dukanya, pasti ada naik turunnya. Jadi kitanya sendiri yang harus tetap stabil gitu. Itu sih nasihatnya. Terima kasih Kak atas waktu Kakak, atas waktu sharing-sharing, serta nasihat yang Kakak berikan kepada kami. Semoga kami juga bisa mengikuti jejak Kakak dalam dunia bisnis ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan yang kami perbuat, dan selamat malam Kak. Terima kasih juga, selamat malam. Semoga bermanfaat ya semua. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Manajemen Informatika. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak seputar bisnis yang Bapak geluti saat ini. Sebelumnya, kalau boleh, perkenalkan terlebih dahulu nama serta bisnis yang sedang Bapak jalani saat ini. Nama saya Binsar Simbolon. Bisnis yang saya geluti sekarang ini yaitu bisnis jualan kain. Mulai kapan atau sejak kapan Bapak mulai berjualan atau menggeluti jualan kain tersebut, Pak? Sekitar tahun 96. Dari mana Bapak mendapatkan pasokan pakaian yang untuk dijual? Dari pusat pasar Medan. Sejauh ini bagaimana cara Bapak dapat menjalankan bisnisnya? Kita berjualan itu menjalankan bisnis itu ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, yaitu pekanan-pekanan. Ada 6 pekan yang kita jalani setiap minggunya. Yang pertama itu ada Naga Timbul. Desa Naga Timbul ini di Tanjung Rawa ya. Yang kedua ada di Kebun Sayur. Yang ketiga ada di Dalus 10. Yang keempat ada di Gang Wakaf. Yang kelima ada di Pasar 7. Dan yang satu lagi ada di Blok 3 sama Blok 4 Tanjung Rawa. Apakah ada perbedaan harga jual pakaian yang Bapak jual dengan harga jual orang lain? Ada. Kalau dia misalnya grosir, jelas kita ya lebih pasti beda lah. Karena kita kan mengecer. Kalau grosir kan beda. Yang kedua lagi kalau toko, yang jelas toko kan dia pakai pajak, pakai karyawan. Kalau saya kan enggak, ya jelas lebih mahal lah yang punya toko daripada penyewa. Cuman kalau grosir dia, ya jelas lebih murah jualan orang itu daripada yang saya jual. Karena saya antar ke kampung-kampung. Kalau boleh tahu Pak, berapa keuntungan yang Bapak peroleh dari usaha Bapak ini tiap bulannya? Tiap bulannya ya nggak tentu. Cuman kalau rata-ratanya ya selama sebelum COVID ini ya, kalau sebelum COVID dia sekitar 7 atau 8 juta gitu lah. Tapi setelah COVID ini berkurang paling 5 juta, 6 juta gitu. Bagaimana mekanisme penjualan yang Bapak lakukan? Mekanisme penjualan yang saya lakukan yaitu dengan keliling. Misalnya di mana kita kan udah berlangganan, kita jualannya keliling. Misalnya kayak di suatu tempat itu udah tertentu orangnya yang kita jumpai. Sudah ada misalnya satu tempat itu berkisar 50 atau 60 orang. Berarti itu satu tempat. Ada lagi yang 70, ada yang 80 gitulah. Kalau di jumlah semua berkitar 300 orang lah langganan kita.
yang kita jalani setiap minggu. Karena dia kan tiap hari lain-lain. Misalnya hari ini, hari Senin, ke Desa Naga Timbul, hari Selasa dia ke Jalan Lubuk Pakam. Kalau hari Rabu dia ke Jalan Lubuk Pakam Blok 3 atau Blok 4. Kalau hari Kamis dia ke Kebun Sayur Gang Tape Jalan Industri. Kalau hari Jumat itu hari libur, hari Sabtu namanya Dalu 10. Nah, gitulah dia. Kan Bapak menjalani usaha pakaian kan Pak. Menurut Bapak apa resiko menjalankan bisnis toko pakaian gini Pak? Menjual pakaian begini. Resikonya yang pertama dulu dari segi barang dulu. Barang yang kita pasarkan itu, misalnya yang kita ambil itu kan, kita ambil lah misalnya per kodi dia. 1 kodi 20, ya kan? Atau per lusin, 1 lusin 12 biji. Tentu sekali yang 12 ini kan, itu kan pasti ada yang pertama warna yang tidak suka orang. Yang kedua reject. Tahu reject kan? Reject dia ada kerusakan di pakaian itu. Jadi dari misalnya 1 lusin yang kita ambil, paling bisa dia yang bagus kita pasarkan itu sekitar 8 atau 9 biji. Nah, itulah resiko yang pertama. Yang kedua, masalah pasar. Kita kalau di pasar itu resikonya besar. Misalnya kalau kita, tentu orang memiliki prinsip barang yang sebaik-baiknya dengan harga yang semurah-murahnya. Itulah prinsip pembeli. Cuman kita kan tidak boleh, kalau kita mengikuti konsumen, tentu juga kita akan rugi. Ya bagaimana lah, itulah harus kita prospek. Misalnya harus kita rayu-rayu atau kita bujuk-bujuk, kita kasihlah keyakinan bahwasanya permintaan konsumen itu tidak bisa dipenuhi. Misalnya harga gitu lah dia. Misalnya nggak mungkin lah, misalnya kita beli 100.000, kita jual juga 100.000 atau di bawahnya. Tentu sekali kita harus mencari untung. Jadi misalnya kalau 100.000 minimal dia entah 10%, entah 110, gitu dia. Yang penting harus ada untung. Harus kita sesuaikan juga dengan transport kita ataupun uang makan kita, harus kita sesuaikan sama persediaan modal kita. Harus pinjam, karena kami kan pinjam modal. Tentu sekali kita harus apa juga untuk modal gitu kita sisihkan. Semua udah kita sudah kita pikirkan itu matang-matang. Soal risiko tadi, masih banyak sebetulnya risiko yang kita hadapi di pasar ini. Karena kawan pun tidak boleh kita lebih mahal daripada kawan, karena saingan kita di pasar itu kan banyak. Jadi cuman pandai-pandai kita lah. Misalnya bisanya kita lebih murah dari kawan, tapi dengan catatan kalau sudah ibaratnya dari seperti yang kita bicarakan yang pertama tadi, misalnya kita sudah dapat modal lah, misalnya dari 12 biji pakaian yang kita beli tadi, misalnya udah laku misalnya 8 ataupun 9, berarti kan yang belum laku ini 3 atau 4 biji lagi. Kalau yang sisanya ini yang 3 atau 4 biji lagi ini, itu ibaratnya jual modal pun kita sudah bisa. Ibaratnya 100.000 modalnya kita jual 100.000 tidak jadi masalah, karena dari yang 8 tadi itu sudah dapat kita tadi untung. Itulah dia politik ekonominya. Jadi kita harus pandai-pandai. Yang kedua lagi masalah risiko tadi, kita harus pandai-pandai lah ngapain langganan kita.
misalnya kayak kami di lapangan, seperti pendekatan kepada langgaran itu harus ada. Salah satu contoh ya, kalau orang itu misalnya ada pesta, ada kemalangan, kita harus hadir, kita dekati gitu secara kekeluargaan. Nah, nanti misalnya kalaupun selisih 5.000 perak, 5.000 rupiah dari yang lain harga barang kita, tentu sekali dia tidak jadi keberatan. Karena itu tadi, karena keluarga, kalau masalah 5.000 pergi pun dia ke pajak nanti ataupun ke swalayan, lebih dari situ mungkin bisa lebih mahal pakaian yang dia beli untuk ongkosnya, belum lagi yang lain-lain, capeknya, gitulah dia. Makanya pandai-pandailah kita mengambil hati pada pelanggan kita. Itulah masalah resikonya tadi. Resikonya memang banyak kalau bagian kain ini. Yang ada lagi yang paling pahitnya kalau masalah tukang kain ini. Dia nanti udah dibukai, diserak-serai, enggaknya dibeli, itu nggak boleh kita marah, itu resiko itu. Misalnya udah dibuka, udah jelas udah kita bilang, ini sama nih, itu sama itu. Cuman warnanya aja yang beda. Tapi kadang kalau nggak dibuka dia, diginikan, direntangkan, dia nggak puas. Itu risiko. Makanya kita harus sabar, nggak boleh kita marah. Kalau marah kita berarti memutus rantai langganan kita, pendapatan kita gitu. Ya kita harus sabar. Namanya tukang kain itu harus sabar. Karena kita nggak punya gantungan atau patung kayak di mall-mall ya kan. Ya harus dibuka juga, harus baru ditengok barangnya bagaimana gitu. Baru yang selanjutnya lagi harus dicobainya, nanti mau dicobanya 4-5 biji pun enggak jadi beli, itu resiko lah itu. Sekian masalah resiko bisnis yang saya jalankan. Pak, kan banyak nih bisnis lain kayak jualan jualan jajanan gitu. Kenapa Bapak milih jualan kain daripada yang lain? Kan udah gimana dibilangnya, sudah kan suka awal atau jatuh cinta untuk dagang kain ini karena banyak gimana dibilangnya, karena dari dulu pun saya sangat suka di pakaian ini karena dia kan nggak satu macam pakaian ini, ada dia pakaian anak-anak, ada dewasa, ada laki-laki, ada perempuan, jadi banyak dia. Misalnya tidak dapat dia dari pakaian anak-anak, pakaian dari dewasa, misalnya bapak atau mama, tidak dapat dari bapak atau mama anak gadis. Jadi banyak peluangnya untuk mencapai keuntungan. Itulah dia. Sementara kalau jajanan nanti kan gimana dibilang, kita harus tempatnya harus strategis. Pertama dulu minimal dia di pinggir jalan atau di sekolah-sekolah, sementara tempat kita tidak ada gitu. Sementara kalau jualan kain, hari itu kan saya berpikir kalau kita keliling-keliling bisa, di mana misalnya tempat atau kampung yang paling ramai bisa kita datangi. Waktunya tidak terbatas, misalnya kalau sore pun bisa kita jumpai, kalau pagi pun bisa kita jumpai, daripada kalau jualan-jualan lain yang nonggok kita gitu, yang nonggok bosan, tidak ada seninya gitu. Kalau ini kan bisa kita keliling kemana-mana, bisa lain-lain suasananya, ya itulah dia. Banyak lagi kenalan. Suka-dukanya Bapak berjualan kain ini apa Pak? Sukanya ya gitulah dia. Kadang dia kalau pakaian ini ada kadang musimnya, misalnya kayak baju sekolah kan, dia kan musimnya baju sekolah. Tentu sekali itu kan kewajiban bagi anak sekolah, ya kan? Itu kewajiban itu bagi anak sekolah kalau pakaian sekolah. Biasanya itu bulan 5, 6, 7 disitulah dia musim sekolah. Baru
ya tentu sekali kan pembelinya lebih banyak lah daripada di hari biasa. Yang kedua lagi di musim lebaran, yaitu bulan puasa. Tentu sekali kalau bulan puasa itu kan kebutuhan itu bagi kayak pekerja perusahaan atau industri, ya kan? Dia kan sekali 2 minggunya gajian. Sementara dia misalnya kepingin lah dia misalnya entah mau pesta lah orang itu, perlu dia kain misalnya seragam orang itu satu keluarga, ya dia minta ibaratnya sebelum pesta kan perlu banyak biaya, maksudnya bisa juga dia dibayar nanti setelah siap pesta dibayar boleh kita karena sudah langganan. Itulah dia. Baru kalau yang misalnya tukang bangunan, dia setiap hari Sabtu dia kan gajian, nah disitulah bayarnya setiap hari Sabtu gitu. Sementara kalau yang punya duit, yaitu ya cash. Apakah Bapak mendapat bantuan UKM dari pemerintah, Pak? Enggak deh, itulah seharusnya udah 2 kali kami mengajukan dana UMKM itu banpres itu, yang pertama 2.400.000 itu pun tak dapat, yang terakhir ini 1-2 itu pun tak dapat. Seharusnya kalau macam kami ini kan wajar dapat, kan kami pedagang kaki lima, bukannya punya toko atau swalayan ya kan, tapi begitulah, itu kan rezeki-rezekian mungkin. Cukup Pak penghasilan Bapak berbisnis kain ini untuk kehidupan sehari-hari? Insya Allah ya cukup lah, ya karena dari situnya seperti si Esther ya, dari sininya uang sekolah dia, begitu juga abangnya, dari sini juga uang sekolah 3 orang ini semua kuliahnya dari sini juga nya. Cuman sampai di situlah, kalau menabung memang bisa, cuman pas-pasan lah untuk biaya anak-anak aja sama makan kami, itu aja. Tidak ada untuk nyimpan, tidak ada. Pas-pasan lah untuk biaya kami, biaya sekolah atau biaya makan kami, cuman itu aja. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak tadi. Kalau boleh, adakah nasihat dari Bapak yang sudah berpengalaman dalam hal bisnis kepada kami mahasiswa untuk dapat mungkin untuk menggeluti dunia bisnis ini, Pak? Sekali ya, kalau boleh janganlah seperti saya ini lagi. Kalau boleh punya toko atau swalayan atau yang lebih besar lagi lah, jangan lagi seperti awak ini. Tapi kalau memang dari awal dulu cari modal ya bisa juga, karena kayak seperti saya dulu kan sedikitnya modal saya dulu jualan monjanya, saya jualan pakaian monja. Kalau pakaian monja kan nggak begitu banyak modalnya. Dulu kalau saya ingat saya modal 100.000 udah bisa. Kita ke Sambo dulu beli pakaian celana anak-anak itu 10 biji dia masih 10.000. Kalau kita jual dia misalnya entah 3 biji 10.000, ya berarti dari yang 10 biji tadi kan udah dapat 30.000 ya kan. Itulah dia, seperti itulah dulu pertamanya saya dapat modal. Jadi dari yang kecil dulu. Jadi seperti kalian adik-adik, jangan memikirkan terus modal dulu. Kalau usaha kayak gini harus ada modal, harus kayak gini. Jangan. Yang penting usaha dulu, ibaratnya kemauan dulu. Mau dulu dia. Ibaratnya kalau sudah mau dan mau kita bekerja keras, nanti datang sendirinya modal itu. Seperti Bapak ini tidak ada bawa modal dari kampung entah dari manapun. Di sini-sini aja nya, dari modal bergaulnya. Ikut saya tarikan dulu, ya minta tolong kepada kepala tarikan supaya awak nomor 1, ya kita kasih seperti uang tehnya. Begitulah dia tekniknya. Yang
penting kalau mau buka usaha itu yang pertama percaya diri dulu. Percaya diri, udah gitu bekerja keras, tekun. Janganlah pula kita mau berangan-angan mau sukses tapi waktu pun tidak dipergunakan. Misalnya yang namanya usaha itu betul-betul lah seperti kata orang, jangan duluan terbit matahari baru bangun kita. Harus kita bangun duluan sebelum terbit matahari. Dari situ kita bisa melangkah. Makanya waktu sangat diperlukan dalam berusaha ini, dan keyakinan. Bukan modal yang paling utama, tidak. Kemauan dan kerja keras itu yang paling utama. Ya memang ya ini seperti inilah, tidak seperti yang pedagang lain besar-besar gitu, miliaran omsetnya, ya enggak. Awak ini memang seperti ini pun ya udah awak syukurilah, karena memang awak ini ya dari pertama dulu tidak ada modal sama sekali, yaitu tadi ya ibaratnya modal pergaulan itu tadi, ikut tarikan kawan-kawan dari langganan-langganan itu, kita minta kita supaya diberikan nomor 1, nanti kita kasihkan misalnya uang teh dia, kan kayak gitu. Misalnya kalau kita minjam dari seseorang itu misalnya 1 juta, kita kasih misalnya 50.000 untuk kepala tarikannya, dia udah senang. Sementara kita dari 1 juta ini udah bisa kita misalnya kalau ada rezeki kita mau 1.300.000 atau 1.200.000 bisa dapat dari situ dalam seminggu kalau misalnya ada rezeki. Itulah dia. Cuman ya kita kerja keras lah dan yakin, itu aja. Terima kasih Pak atas wejangan nasihat yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan Bapak karena sudah mau kami wawancara perihal tentang bisnis yang Bapak geluti saat ini. Mas-sama. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam.